Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat halaman login dengan hak akses, ya. Hak akses sebagai admin dan sebagai user biasa. Nah, sebelum kita main-main ke coding, di sini saya bakal ngejelasin terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan hak akses dan gunanya buat apa. Nah, jadi hak akses itu sendiri digunakan untuk membatasi akses atau gerak-gerik dari penggunanya, ya. Misalkan di sini ada dua user, yaitu ada user admin dan user biasa atau sebagai pengunjung. Admin itu apa sih? Admin adalah seseorang atau akun yang mempunyai hak akses penuh terhadap websitenya sendiri, ya. Nah, admin dan user biasa itu bedanya apa? Kalau admin itu biasanya dia punya hak akses penuh dengan websitenya sendiri, sedangkan user itu hak aksesnya dibatasi. Jadi misal seperti di Facebook misalkan, sebagai user biasa kita hanya bisa melihat status orang lain, ya, melihat status teman kita bisa mengomentarinya, kita bisa melike-nya. Tetapi sebagai pemilik status ini, anggap aja dia admin, dia bisa ngedit statusnya sendiri, dia bisa nambahin statusnya sendiri, bahkan dia bisa menghapus statusnya sendiri. Jadi gambarannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk proses login ini sendiri, ketika kita masuk ke sebuah halaman, jika kita belum pernah login sama sekali, maka otomatis akan dialihkan ke halaman login. Oleh sistem akan otomatis dialihkan ke halaman login. Nah, tetapi ketika dia sudah login, kemudian nanti data yang dia masukkan, yaitu berupa username dan password, dia akan diproses dan kemudian akan mencocokkan dengan data yang ada di dalam database. Jika datanya tidak cocok, maka otomatis dia akan dikembalikan ke halaman login. Akan tetapi, jika data yang dia buat cocok dengan data yang ada di dalam database, maka dia dapat masuk ke halaman yang sudah ditentukan. Entah dia masuk sebagai admin atau sebagai user biasa. Nah, untuk penjelasannya saya kira cukup sekian. Sekarang kita akan langsung ke proses pembuatan loginnya, ya. Oke, nyalakan terlebih dahulu XMPP-nya, ya. Kita akan membuat database-nya dulu. Kita akan membuat database user dengan isinya adalah ID user, username atau email saja, kemudian password atau kata sandi. Oke. Jadi kita akan membuat sebuah tabel user yang dimana isinya adalah ID user, email user, dan password user, ya. Kita singkat saja agar lebih mudah. Oh iya, kita lupa level user. Nah, level ini nantinya yang bakal menentukan dia itu sebagai admin atau sebagai user biasa. Ya, kita buat database-nya terlebih dahulu.
Oke, kita buat database dengan nama, kita buat database baru ya. Kita buat dengan tutorial login ya. Script, kita cari database yang kita buat tadi, tutorial login. Ya, lihat di sini database tabelnya masih kosong. Kita buat tabel user dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4. Kita isikan ID user, nanti data integer, lainnya 10 saja. Kemudian indeksnya kita primary dan auto increment. Auto increment ini gunanya jadi ketika data baru dimasukkan, kolom ID user ini tidak perlu kita isikan nomor, jadi nanti penomorannya otomatis. Kemudian email user, kita punya varchar dan ini 100 cukup ya. Kita primary lagi dengan kemudian passwordnya, tipe datanya varchar dan lengthnya 100 cukup ya. Kemudian yang terakhir adalah level user. Nah, ini kita kasih tipe data enum ya. Kemudian kita klik get more editing space. Nah, kita hilangkan 2. Jadi di sini tinggal tersisa 2 saja. Kemudian di sini kita kasih admin dan user B atau user biasa. Kemudian kita klik go. Nah, jika sudah, kemudian klik save. Ini strukturnya. Nah, ini adalah struktur dari tabel user yang telah kita buat. ID user dan tipe data integer, batasan karakternya 10 digit, dan dia auto increment. Oke, jika kita sudah membuat database-nya, tabelnya juga sudah kita buat. Sekarang kita akan menginputkan data. Oke, kita insert. Kita klik dulu tabel user ini. Kita akan masukkan data ke tabel user. Nah, gunanya auto increment itu untuk apa? Kita akan menyaksikan nanti kegunaannya. Lihat di sini ada ID user, kita tidak perlu mengisinya karena kita sudah meng-auto increment atau mengisinya dengan otomatis. Jadi nanti akan otomatis terjajar urut dari 1 sampai nilai bertambah kelipatannya. Nah, emailnya kita buat misalkan untuk admin ya. Kita buat admin, ini bebas untuk email, gmail.com, dan passwordnya terserah. Saya di sini mengisikan 16 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan level usernya saya pilih sebagai admin. Kemudian kita masukkan lagi, ini sebagai user biasa ya. Saya ketikkan saja pegawai @gmail.com dan passwordnya gak apa-apa, kita samakan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, level usernya kita pilih user biasa. Oke, jika sudah klik go. Nah, kita lihat. Nah, di sini adalah data yang tadi kita telah masukkan. Oke, jika database sudah terbuat dan kita sudah isikan data, selanjutnya kita membuat form untuk loginnya.
ya. Pertama kita buka dulu folder htdocs-nya ya, tempat dimana kalian menginstal XMPP-nya. Kita buat folder baru agar lebih mudah untuk dicari. Latihan login. Nah, kita buka Sublime. Saya di sini menggunakan Sublime ya. Klik file, kemudian open folder. Nah, kita cari folder yang telah tadi kita buat. htdocs latihan login. Nah, ini dia. Klik select folder. Foldernya sudah masuk di sini. Nah, lalu kita buat new file. Klik di sini, klik kanan, new file ya. Kemudian agar lebih mudah dalam proses coding, saya saranin buat mengklik Ctrl Shift kemudian P. Nah, lalu ketikkan php ya. Atau kalau kesulitan, ada di sini di tools, di command palette, ketikkan saja php. Nah, jika sudah, berarti di sini nanti berubah. Lalu kita akan membuat sebuah file HTML dulu ya untuk login. Ya. Gunanya comment palette itu agar lebih mudah pas ketika coding. Jadi kalian tinggal ketik HTML, terus kalian klik tombol tab yang di atasnya caps lock, klik tab. Nah, dia otomatis akan mengisi sendiri. Pertama kita buat latihan login ya. Nah, untuk body ini sendiri ini hanya baru HTML saja, jadi kita belum masuk ke PHP nya. Oke, kita buat form ya. Agar lebih rapi, kita masukkan ke dalam tabel saja. Tabelnya ya. Kita buat kolom inputan untuk nama dan untuk email dan untuk password ya. Oh iya, kita hampir lupa. Kita di sini akan membuat sebuah form. Jadi kita akan mendeklarasikan dulu formnya ya. Kenapa kita buat ini? Kita buat form metode-nya kita isi post dan actionnya kita akan masukkan ke file proses. Jadi nanti kita akan buat sebuah file proses yang khusus untuk memproses login. Kita cut ininya, kita taruh di bawahnya penutup tabel, kita paste. Oke, nah, ini di blok dulu, kemudian klik tab agar lebih maju. Oke, kita buat email karena ini kolom untuk inputan email. Ini kita beri nama email. Size-nya 21 saja cukup. Kemudian kita buat untuk kolom password. Password ya. Ini kita isikan PWD saja agar lebih singkat. Size-nya 21 cukup. Dan kemudian kita save. Kita beri nama login.php.
Nah, ini belum selesai ya. Kita belum buat tombol submit nih. Kita kasih name login. Ya, sudah save lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Localhost latihan login. Kami lihat benar latihan login. Nah, ini kita cek. Nah, ini tadi kolom yang telah kita buat ya. Oke. Nah, berarti kolom yang kita buat. Tiga. Oke, sebentar. Seperti ini. Kemudian coba kita masukkan ya, admin@gmail.com dan password itu 2345. Nah, objek not found karena kita belum membuat file proses.php nya. Nah, jadi kita buat dahulu. Nah, kita buat file C biasa ya, seperti biasa, tools, komentar, dan PHP. Nah, karena di file proses ini nanti akan berhubungan dengan database, yang dimana kita akan mengetes apakah data yang dimasukkan cocok dengan data yang ada di dalam database ini. Jadi kita akan membuat sebuah file koneksi dulu ya. Jadi nanti file proses ini dia akan menginclude file koneksi.php. Nah, jadi di sini kita membuat file koneksi terlebih dahulu. Oke, ketik PHP kemudian klik tab, sama seperti ketika kalian membuat HTML tadi. Nah, kita akan membuat sebuah file koneksi. Kosongkan, tergantung kalian menggunakan apa. Di sini saya menggunakan XMPP. Di XMPP nya tidak saya berikan password, jadi saya kosongkan. Nah, untuk nama database nya sendiri itu nama database yang tadi kita buat tutorial login ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkoneksikan ke server ya. Ini SQL Connect. Yang pertama adalah servernya atau host ya, host, kemudian usernya, kemudian passwordnya. Nah, dan selanjutnya kita pilih database-nya, nama database-nya, variable data-nya. Oke, kita save, kita beri nama koneksi.php. Oke, kita close saja ya. Untuk mengetesnya kita bisa buka jika dia tidak muncul
apapun, tidak muncul pesan apapun, berarti dia sudah berhasil connect. Tetapi jika ada kesalahan, kita ganti misalnya kita kasih kesalahan, nah maka dia akan memunculkan pesan error seperti ini. Tapi jika kosong, berarti ini sudah benar. Oke, kembali ke login.php. Sekarang kita buat file proses.php nya ya, seperti biasa. Oke, kita membuat sebuah file PHP di sini. Pertama, kita akan menangkap memasukkan perintah dahulu. Ketika tombol login ini ditekan, maka otomatis dia akan melakukan aksinya, ya. Jadi seperti ini. Kita buat if I set as variable post login. Ya. Jadi I set ini jika terdeteksi tombol login yang telah dipencet, maka dia akan melakukan aksi yang di dalam ini. Else, akan tetapi jika tidak ada tombol yang diklik, tidak ada tombol login yang diklik, maka dia akan melakukan aksi yang di sini. Ya, kita coba ya. Kita coba saja. Oke, ada tombol untuk mengetes dulu. Echo tidak ada tombol. Kita set dengan proses.php. Proses.php. Kita tes ya. Kita klik masuk. Oke. Lihat ada tombol. Tetapi kalau kita langsung membukanya dari URL ini, sebagai contoh, localhost latihan login, kemudian kita langsung buka file proses.php, otomatis dia akan memunculkan pesan error tidak ada tombol. Bedanya dengan dia dibuka dari form login. Jika dia dibuka dari form login, dia bakal langsung bisa masuk ya. Itu bedanya. Jadi ini gunanya untuk mencegah pengguna yang nakal. Oke, kita alihkan saja. Kita gunakan fungsi header location. Header location ini untuk mengalihkan user ke halaman yang kita tentukan. Kita alihkan ke login.php lagi. Oke, misalkan kita buka. Nah, dia otomatis akan dikembalikan ke login.php. Dan sedangkan kita jika masukkan dari form atau dari inputan sini, ya, kita masukkan data asal dahulu. Dia bisa terbuka, tapi kita jika enter tidak terbuka. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan menangkap atau mendapatkan data yang user masukkan dari kolom email dan kolom password ini. Kita buat sebuah variabel email lalu kita tangkap data. Nah, untuk menangkap datanya itu adalah variabel, kemudian nama metodenya dan nama kolomnya. Di sini kita menggunakan metode post. Ya, berarti post seperti ini. Nah, yang di sini adalah name-nya. Name yang kita maksud adalah email. Oke, jadi ketikkan email. Untuk nama variabel di sini sendiri terserah. Kita bisa sesuka nama, sesuka hati kita. Misal email user ya.
Kemudian yang di sini pun sama, password. Kita kasih nama password user misalnya variable post dan name-nya pwd. Tadi sebelumnya kita sudah membuat file koneksi. Sekarang kita akan memanggilnya dengan fungsi include. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah query di mana nantinya query ini akan mencocokkan data yang kita masukkan dengan data yang ada di dalam database. Seperti ini. Select from nama tabel user where email kolom email user isinya adalah variable email usernya ini email, atau kita kasih email saja kalau lebih singkat ya. Jadi kita di sini kita ubah lagi ya, email and dan password user kolom password user sama dengan pwd seperti ini ya. Jadi kolom email user dan kolom password user. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi MySQL numRows. Langsung saja if MySQL numRows variable query seperti ini sama dengan 0, maka echo login gagal, else. Nah, atau kita seperti ini saja agar lebih mudah. Jadi jika MySQL numRows atau data yang dihasilkan dari MySQL numRows ini tidak bernilai 0, tambah terus sama dengan 2 kali, tidak bernilai 0, maka aksi yang di sini adalah aksi data ditemukan. Sedangkan else-nya itu adalah aksi data tidak ditemukan. Aksi data yang ditemukan. Nanti ketika dia berhasil menemukan data email dan password yang cocok, ini dia akan dites lagi. Nah, ini adalah proses untuk mengetes levelnya. Nah, sekarang kita akan mengetes dulu apakah username ini sebagai admin atau sebagai user biasa. Kita akan ambil levelnya ya. Get, saya buat variable get aja. MySQL variable query. Oke, dia akan membuat array dari variable query ini. Kemudian kita akan mengambil kolom level ini. Oke, level sama dengan variable get level user. Ini
Untuk mengetesnya kita tampilkan kita echo dulu, yaitu sebagai admin atau sebagai user biasa. Kemudian kita save. Kita tes ya. Kita refresh dulu. Admin. Kita coba sebagai admin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia benar admin. Sama levelnya dengan di sini. Misalkan kita data yang di sini kita rubah ya, kita saja. Kita rubah jadi user biasa. Maka ketika kita mencoba login dengan email admin pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini akan terjadi sebuah kesalahan ya, dimana karena yang kita masukkan datanya tidak cocok dengan yang ada di dalam database. Kita coba lagi, admin@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, user biasa kan, karena sudah kita rubah. Kita balikan lagi jadi admin. Kita refresh langsung bisa. Nah, seperti ini. Tapi jika kita masuk dengan email petugas, oke, misal kita kasih aksi di sini. Aksi jika data tidak ditemukan, kita munculkan pesan login gagal. Kita coba ya dengan email sembarang, email yang tidak ada di dalam database. Ya, login gagal kan. 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Oh, salah ternyata. Kita lihat emailnya. Oh ya, pegawai. 1, 2, 3, 4, 5 ya, user biasa. Nah, berarti di sini kita sudah bisa mendeteksi apakah dia sebagai user biasa atau sebagai admin. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan lagi testing. Oke. Kita sebuah logika. If levelnya sama dengan admin, maka di sini adalah dia akan menampilkan pesan Anda admin. Else if variable level sama dengan user B, dia akan menampilkan Anda pegawai. Ya, kita tes. Kita tes masuk dengan akun admin. Nah, dia bisa mendeteksi sesuai dengan yang kita perintahkan. Coba kita masuk dengan akun pegawai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita salah masukkan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia bisa mendeteksi. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil membuat login dengan hak akses. Nah, jadi kita sudah menampilkan, kita sudah bisa membuat mana yang dapat ditampilkan untuk admin dan mana yang dapat ditampilkan untuk pegawai. Nah, akan tetapi di sini kita hanya baru menampilkan sebuah teks saja. Kita bisa mengalihkannya ke halaman admin. Jika dia admin, kita akan alihkan ke halaman admin atau ke halaman mana saja yang menurut kalian untuk admin.
header location ini fungsinya untuk mengalihkan ya. Header location. Nah, ini lokasi itu lokasinya .php. Oke, kita simpan. Kita buat file lagi. Kita tes ya, kita back. Lihat, dia langsung dialihkan ke halaman admin sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Lokasinya adalah admin.php. Pegawai. Halaman pegawai. Nah, untuk fungsi header location ini sendiri, jika kita masukkan, jika file pegawai dan file yang kita tuju ini ada di dalam sebuah folder, maka kita tinggal masukkan ke dalam sebuah folder aja. Kita ketikkan nama foldernya, misal halaman, ya, halaman. Berarti dia nanti akan masuk ke halaman admin dan ke file admin. Jadi kita buat folder lagi di sini. Nah, file admin dan file pegawainya kita pindahkan. Kita cut. Kita pastekan sini. Kita coba ya. Lihat. Nah, oke. Sampai sejauh ini kita sudah berhasil membuat sistem login dengan hak akses. Akan tetapi di sini kita belum menggunakan session. Apa itu session? Session itu kita bisa lihat di sini. Session adalah cara yang digunakan untuk menyimpan informasi pada komputer server untuk digunakan pada beberapa halaman, termasuk pada halaman itu sendiri. Nah, jadi session itu bisa diartikan sebagai informasi yang diambil ketika kita melakukan pekerjaan terhadap sesuatu, seperti login, seperti mengetik, dan hal-hal lainnya. Jadi secara awamnya kita bisa mengartikan session itu sebagai RAM pada komputer atau memori sementara yang disimpan. Nah, jadi session ini sendiri akan disimpan di dalam browser. Nah, jadi misalnya ketika kita masuk ke dalam Facebook, kita hanya cukup login satu kali, bukan? Kita tidak bisa berkali-kali login. Ketika kita mematikan komputer, kemudian kita membuka Facebook lagi, kita sudah langsung masuk ke Facebook tanpa perlu login kembali. Seperti itu contohnya. Nah, untuk membuat session itu sangat mudah. Session sendiri dimulai dengan fungsi session start. Nah, jadi untuk memulai session itu, ketika page tersebut harus menggunakan session, kita memulainya dengan session start. Ya. Oke. Kita buka proses.php-nya. Kita mulai session di sini. Memulai session. Ya, kita mulai session start. Seperti ini. Nah, kemudian jika kita selesai session start, kemudian kita akan menyimpan session ini. Jadi
ketika dia sudah login sebagai admin, halaman admin ini akan langsung terbuka tanpa perlu dia login kembali, walaupun dia sudah menutup browsernya seperti ini ya. Jadi kita tambahkan user di sini, kita simpan session di atasnya header location, kita simpan session admin sama dengan yang di sini sendiri itu adalah isi dari session. Di sini kita gunakan email saja, variable email. Nah, atau lebih mudahnya seperti ini aja ya. Session login sama dengan admin. Nah, di sini ya, session login sama dengan pegawai. Nah, jadi nanti dia akan menyimpan data admin dan menyimpan data pegawai. Oke. Kemudian untuk mengetesnya, lihat di sini. Ini adalah halaman untuk pegawai ya. Oke, kita mulai PHP di sini. PHP. Nah, di sini kita akan memulai session kembali ya. Session start. Nah, kita akan melates apakah session login ini sudah tersimpan atau belum. Caranya kita tampilkan saja. Kita echo variable sessionnya login. Nah, seperti ini ya. Atau seperti ini saja ya. Kita masukkan ke dalam variabel apa ya, user saja. Oke, variabel login agar lebih gampang. Kemudian kita echo dan akan memunculkan pesan selamat datang variabel login. Coba ya, kita coba login kembali. 1 2 3 4 5 6. Nah, pegawai sessionnya sama dengan yang kita ketikkan di sini. Di halaman admin sendiri kita juga buat yang sama ya. Di halaman admin sendiri kita buat isian yang sama. Oke, halaman admin. Oh, saya salah menyimpan ternyata. Oke, kita copy saja. Oke, sebelumnya kita sudah memindahkan file ya. Nah, jadi ini sama saja seperti tadi. Kita tes. Pegawai 1 2 3 4 5. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kita lihat session start. Oh iya, session itu ditulis dengan huruf besar ya. Seperti ini. Kita coba lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, sudah datang. Selamat datang pegawai. Nah, ya. Nah,
Untuk aja sendiri kita buat, kita copy saja. Di sini kita ganti, tidak usah, dia sudah otomatis menyamakan. Misalnya kita login dengan bin 1 2 3 4 5 6, nah dia otomatis masukkan admin. Oke. Nah, kita sudah membuat halaman login, pegawai, admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman logout. Oke. Logout ini fungsinya adalah untuk menghapus atau menghilangkan semua session yang telah tersimpan di browser. Tetap kita session start dulu, kita deklarasikan, dan selanjutnya adalah session destroy. Nah, fungsinya session destroy ini untuk menghapus semua session yang sudah tersimpan. Session start, session master, kemudian kita alihkan, kita hidden location ke halaman login karena dia sudah log out. Nah, kita simpan logout.php. Nah ya, salah ternyata. Kita simpan logout.php. Nah, hidden location, kita coba logout ya. Logout.php. Nah, dia sudah berhasil. Nah, kita coba buka foldernya. Lihat. Di sini kita akan membuat sebuah file index. Index tentunya sudah tahu apa itu index. Jadi halaman index adalah halaman yang ketika dibuka dia akan otomatis, ketika suatu folder memiliki halaman index, maka file yang pertama ditampilkan adalah halaman index. Tapi jika tanpa halaman index, dia akan menampilkan list berupa folder-folder di dalamnya. Kita buktikan. Ini kita close dulu. Kita buat file baru. Oke. Kemudian kita munculkan pesan biasa dahulu aja. Simpan index.php. Nah, kita coba buka ini ya. Sekarang kita sudah punya index. Jadi otomatis indeksnya akan ditampilkan. Nah, lalu gimana kalau kita pengen ketika dia membuka localhost latihan login, jika dia itu belum login, maka dia akan otomatis dialihkan ke halaman login.php. Akan tetapi jika dia udah login, dia akan dialihkan ke halaman pegawai atau halaman admin. Caranya seperti ini. Oke. Kita start lagi sessionnya. Kemudian kita buat sebuah variabel login, dan isinya adalah session dari login ini. Kemudian kita tes jika session login sama dengan admin, maka dia akan dialihkan ke halaman admin.php. Tetapi else if jika session loginnya itu sama dengan pegawai, maka dia akan dialihkan location ke halaman pegawai.
.php. Nah, akan tetapi jika tidak terdeteksi session sama sekali, artinya belum login, else ini pilihan terakhirnya, dia akan dialihkan ke halaman login.php. Nah, saya buat komentar di sini. Ini kita coba buka ya. Kita coba buka lagi localhost latihan login. Nah, karena dia belum login, lihat, perhatikan, dia otomatis dialihkan ke halaman login. Karena dia tidak mendeteksi session login ataupun tidak mendeteksi session admin ataupun session pegawai. Kita coba login dengan admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Nah, kita buktikan dalam keadaan sudah login, kita ketikkan localhost latihan login. Nah, dia otomatis dialihkan ke halaman admin karena dia login dengan akun admin. Nah, kita buat link ke logoutnya gitu ya. Kita info lagi. Harus logout.php. Begitu juga di file admin.php. Kita logout. Oke. Oh iya, saya lupa. Kita keluar satu folder. Seperti ini ya. Karena ini kita taruh di dalam halaman logout, tidak dalam folder halaman. Kalau logout sendiri ini kan tidak berada dalam satu folder ya, yang artinya di luar folder halaman ini. Jadi kita tambahkan titik di depannya, titik kemudian slash. Titik ini artinya dia keluar satu folder dari folder halaman ini, dia keluar folder dan ada file ini. Seperti itu. Iya, ya. Nah, dia logout. Kita coba tes dia tanpa login. Nah, dia otomatis akan dialihkan. Sekarang kita login dengan pegawai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, dia login dengan akun pegawai. Nah, kita coba buktikan. Kita close tabnya. Kita close browsernya juga. Nah, kemudian kita lagi Google Chrome. Nah, kita akan coba lagi localhost latihan login. Nah, jadi sisanya itu akan dihapus ketika browsernya di close. Tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, salah. Akan tetapi jika kita login dari tab baru, karena posisinya sudah login, jadi dia otomatis dialihkan ke halaman admin. Oke, sampai di sini kalian sudah berhasil membuat sistem login dengan hak akses ya. Silahkan dikembangkan masing-masing.
Inilah hanya saya memberi basicnya saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.